Ya teman-teman semua, baik lagi di Kapia News masih membahas kasus Subang. Jadi hari ini gue membahas tentang sesuatu, yaitu tentang Pak Yosep ya teman-teman, yang tidak konsisten ya tentunya dengan ucapannya gitu ya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya kalau kemarin kan gue bahas tentang perselisihan mungkin ya antara Pak Rohman dan Pak Yosep. Pak Yosep bilangnya kan minta dana bos untuk menggaji Pak Rohman, tapi Pak Rohman sendiri nggak ngaku gitu ya. Entah itu berbohong atau enggak, tapi gue yakin sih Pak Yosep memberikan gaji Pak Rohman dengan dana bos tersebut, meskipun itu secara langsung atau tidak ya. Mungkin juga dikasih ke Pak Mulyana, terus Pak Mulyana memberikan ke Pak Rohman, kan bisa seperti itu. Yang pasti ada dana bos di situ ya. Pasti gue yakin ada uang dana bos di situ. Terus kemudian ada ada suatu hal yang bertentangan juga mungkin ya. Selain itu Pak Rohman dan Pak Yosep mungkin tentang rekonstruksi kemarin juga ya. Pertentangan Pak Yosep mau hadir ya. Tentunya kalau gue yakin sebagai pengacara, tentunya Pak Rohman tidak mau ya kliennya harusnya tidak mengakui dan kekeh dan tidak harus ikut gitu. Harusnya seperti itu ya kalau misal sebagai pengacara, tapi di situ Pak Yosep sendiri malah mau maju gitu. Itu pastikan ada pertentangan nih antara Pak Rohman dan Pak Yosep sebelumnya. Pasti kayak gitu teman-teman, karena tidak mungkin pengacara membiarkan gitu aja kliennya untuk ikut rekonstruksi, karena seolah nanti dipandang masyarakat itu menjadi mengakui kayak gitu. Terus seperti apa lagi pandangan Pak Yosep yang gue mau bahas tentang tidak konsistennya ucapan dari Pak Yosep gitu ya. Jadi suatu hal ini mungkin sudah dibahas juga oleh Kang Heri, tapi gue mau bahas lagi karena memang hal ini tidak konsisten menurut gue. Karena Danu ini kan sudah terbukti konsisten dan sudah diakui oleh LPSK dan sudah dianggap jujur ya 100% dan sudah menjadi justice kolaborator. Gimana dengan Pak Yosep gitu kan ya. Pak Yosep sendiri seperti kita ketahui dari dulu sampai sekarang meyakini bahwasanya Danu adalah saksi mahkota. Saksi mahkota adalah saksi di mana dia adalah seorang kunci untuk membuka kasus ini, dan itu terbukti ya. Doa-doa Pak Yosep semuanya sudah terbukti. Dikala semuanya sudah terbukti, doa-doa dia sudah tercapai, malah dia menyanggah akan doa dia sendiri. Itu yang namanya tidak konsisten teman-teman. Karena apa ya? Tentunya di sini ada kewajaran karena tidak sesuai yang dia inginkan gitu. Kenapa tidak sesuai yang dia inginkan bang? Kenapa tidak sesuai dengan dia yang inginkan? Karena seperti teman-teman lihat kemarin tentang video dari rekaman Bang Jack, video rekaman dari Kang Heri, itu mengarahnya kemana gitu kan. Teman-teman udah pasti lihat kan mengarahnya mau kemana. Jadi mengarahnya adalah sudah sangat jelas. Danu ini Pak Yosep ini pengen banget gitu Danu ini mengaku. Setelah Danu mengaku ini arah-arahnya ke orang-orang yang Pak Yosep sebut gitu, terutama Yoris gitu. Karena Yoris juga disebut di situ gitu kan. Ada Opi gitu kan, ada Wahyu gitu kan, ada Kosasi. Itulah yang disebut-sebut Pak Yosep sebagai komplotannya gitu. Dan ujungnya ke siapa? Ujungnya ke Yoris gitu teman-teman. Buktinya apa bang ya? Buktinya teman-teman udah lihat kemarin kan, bahwasanya Pak Yosep melaporkan pada saat di AP langsung bener-bener ya ngomong sama Kang Heri gitu ya, melaporkan ucapannya itu adalah ucapan saat dia di BAP, ungkapan ke ibu siapa? Kapolres ya. Ke ibu Kapolres dibilang bahwasanya Yoris ini mencurigakan dan segala macam gitu kan, dengan sarung tangannya, dengan dia bisa mengendari mobil gitu kan ya. Terus banyak lagi lah hal gitu kan tentang kejadian-kejadian yang dicurigai gitu ya. Itu dia sebutin semua sebenarnya pada saat di rekaman Kang Heri ya. Kalau misalkan di rekaman Bang Jack itu kan dia lebih menutupi, dia nggak mau secara langsung menuduh Yoris seolah-olah dia nanti disalahkan kayak gitu. Jadi dia maunya dari Danu nih yang ngomong. Tapi di sini kalau misalkan Danu berbohong, ini ya yang bisa menyelamatkan juga Pak Yosep. Kalau misalkan memang Danu berbohong dan kenyataannya seperti itu, tentunya Pak Yosep akan bebas ya. Tapi kalau memang kenyataannya tidak seperti itu, ya tentunya Pak Yosep tetap akan sesuai bukti ya, dituduh bersalah. Di sini kan juga ada pro dan kontra ya teman-teman. Pro dan kontra itu gimana bang? Di sini teman-teman ketahui ya, pasti netizen tuh berpikir kayak gini, bang, ini kok
Danu sebagai saksi mahkota. Itu kan logikanya gini Bang, kalau misalkan Danu tertangkap gitu ya, otomatis kan nanti Pak Yosep kena juga, itu sama aja bunuh diri. Makanya gue percaya Pak Yosep Bang, pasti Pak Yosep benar gitu kan. Itu adalah suatu ungkapan yang sangat wajar diungkapkan oleh para netizen dan kita semua gitu kan ya, pasti di awal-awal ya pasti seperti itu gitu. Namun di sini kita ungkapinya tidak hanya ini teman-teman, tidak hanya ucapan, tidak hanya statement gitu dari Pak Yosep. Disinilah peran yang namanya kepolisian gitu. Peran apa tuh Bang? Peran yang namanya mencari saksi, mencari bukti. Jadi itu bukan hanya pernyataan gitu kan ya. Di situ kan Kang Heri juga di videonya juga sebenarnya mengasih itu ya, ngasih edukasi juga ke Pak Yosep bahwasanya pernyataan bahkan mengaku pun gitu kan tidak akan dianggap oleh kepolisian jika tidak ada bukti-bukti yang ada. Kalau Danu kan mengaku sinkron nih dengan bukti-bukti yang ada, jadi memang diakui gitu. Dan disitulah ya, kalau misalkan Pak Yosep membuat pernyataan tapi tidak ada bukti-bukti yang ada, maka disitu tidak kuat. Nah, disinilah pihak kepolisian berperan teman-teman, di mana Pak Yosep ditetapkan sebagai tersangka dan yang lainnya juga sebagai tersangka gitu kan, sudah ditetapkan karena memang ada bukti-bukti yang ada, enggak hanya sekedar pernyataan. Itulah yang menyebabkan Pak Yosep sekarang ini ditahan gitu. Jadi yang harus teman-teman percayai itu adalah kinerja atau dari pihak kepolisian yang mencari bukti gitu. Jadi bukan hanya pernyataan dari Pak Yosep itu sendiri gitu, dan bukan hanya pernyataan dari Danu. Jadi kinerja pihak kepolisian gitu harus kita percayai gitu ya, karena memang itulah yang harus kita pegang gitu. Tapi tentunya teman-teman ya bebas ya berstatement. Di sini gue hanya mewakili mungkin ya pihak kepolisian, bahwasanya pihak kepolisian ini bukan hanya mencari data pernyataan gitu ya, tapi juga ada saksi, ada bukti gitu, disinkronkan gitu. Jadi benar-benar kalau orang hanya berkata itu kan bisa bohong, tapi kalau misalkan data-datanya ada, bukti-buktinya ada, kan itu nggak bisa berbohong kayak gitu teman-teman. Itu menurut gue pribadi ya yang sekiranya bisa masuk ke logika. Apakah teman-teman bisa tanggap untuk hal tersebut gitu ya. Dan hal ini juga sudah disampaikan sih sama kayak Bang Freddy gitu ya, mungkin sama Kang Heri juga gitu. Harusnya itu kita bisa masuk logika untuk hal tersebut gitu. Mungkin Pak Yosep bisa bilang Danu tertangkap, semuanya terungkap, dan memang sudah terungkap. Kalau memang yang disalahkan Pak Yosep, itu kan yang bertanggung jawab pihak kepolisian yang bertugas untuk membuktikan ada barang buktinya segala macam. Jadi kita percayakan saja ke pihak kepolisian ya teman-teman. Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Itulah yang gue mau bahas tentang ketidakkonsistenan dari pernyataan Pak Yosep sendiri, karena memang beliau yang diberatkan gitu ya. Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.